Berikutnya soal nomor 21. Kenaikan PDB atau GNP tanpa mempertimbangkan apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dinamakan dengan A. Perkembangan ekonomi, B. Pertumbuhan ekonomi, C. Pembangunan ekonomi, D. Pendapatan ekonomi, E. Pendapatan nasional. Jawabannya adalah C. Pembangunan ekonomi. Soal nomor 22. Kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka membelanjakan uangnya guna mencapai tujuan negara dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dinamakan dengan kebijakan A. Moneter, B. Perbankan, C. Fiskal, D. Perpajakan, E. Subsidi. Jawabannya adalah C. Fiskal. Soal nomor 23. Salah satu kebijakan fiskal oleh pemerintah adalah untuk menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dinamakan dengan fungsi A. Alokasi, B. Distribusi, C. Stabilisasi, C. Rehabilitasi, E. Rekonstruksi. Jawabannya adalah B. Distribusi. Soal nomor 24. Kebijakan fiskal dalam rangka pembangunan anggaran untuk mempertahankan kesempatan kerja yang selalu terbuka luas dan stabilitas harga-harga barang kebutuhan masyarakat, serta menjamin adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mantap, dinamakan dengan fungsi A. Alokasi, B. Distribusi, C. Stabilisasi, D. Rehabilitasi, E. Rekonstruksi. Jawabannya adalah C. Stabilisasi. Soal nomor 25. Di bawah ini adalah jenis-jenis kebijakan fiskal dari pemerintah, kecuali A. Pembiayaan fungsional, B. Pengelolaan anggaran, C. Stabilisasi anggaran otomatis, D. Stabilisasi harga, E. Anggaran berimbang. Jawabannya adalah E. Anggaran berimbang. Soal nomor 26. Suatu kebijakan di mana pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Di lain pihak, pajak digunakan untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Hal ini termasuk salah satu kebijakan fiskal dalam hal A. Pembiayaan fungsional, B. Pengelolaan anggaran, C. Stabilisasi anggaran otomatis, D. Stabilisasi harga, E. Anggaran berimbang. Jawabannya adalah A. Pembiayaan fungsional. Soal nomor 27. Hal yang paling membedakan antara pajak dan retribusi adalah dalam hal A. Besarnya tarif yang ditarik pemerintah, B. Lembaga pengelolaannya, C. Balas jasa yang diberikan, D. Sistem penarikannya kepada wajib pajak, E. Proses penarikannya oleh pemerintah. Jawabannya adalah C. Balas jasa yang diberikan. Soal nomor 28. Kebijakan pemerintah dalam bentuk pelarangan impor berakibat A. Produksi dalam negeri jumlahnya naik, jumlah barang
pasar turun dan harga barang naik. B. Produksi dalam negeri berkurang, jumlah barang di pasar turun dan harga barang naik. C. Produksi dalam negeri bertambah, jumlah barang di pasar tetap dan harga barang naik. D. Produksi dalam negeri tetap, jumlah barang di pasar tetap dan harga barang tetap. E. Produksi dalam negeri bertambah, jumlah barang di pasar naik dan harga barang naik. Jawabannya adalah A. Produksi dalam negeri jumlahnya naik, jumlah barang di pasar turun dan harga barang naik. Soal nomor 29. Pada sistem liberal alokasi, faktor-faktor produksi untuk berbagai kegiatan produksi ditentukan oleh A. Kepentingan konsumen, B. Kepentingan pemilik modal, C. Kebutuhan seluruh masyarakat, D. Kebutuhan penguasa, E. Kebutuhan pemerintah. Jawabannya adalah B. Kepentingan pemilik modal. Soal nomor 30. Suatu sistem perekonomian dengan seluruh alat produksi dikuasai oleh negara dan perseorangan tidak diberi kesempatan untuk berusaha sendiri disebut A. Elatisme, B. Liberalisme, C. Fisiokrat, B. Klasik, E. Sosialis devolut. Jawabannya adalah A. Elatisme. Soal nomor 31. Politik diskonto yang dikeluarkan pemerintah melalui bank sentral dimaksudkan untuk A. Meningkatkan nilai uang, B. Meningkatkan suku bunga, C. Meningkatkan investasi, D. Mempengaruhi peredaran uang, E. Mengatur pertumbuhan ekonomi. Jawabannya adalah D. Mempengaruhi peredaran uang. Soal nomor 32. Suatu sistem perekonomian yang seluruh alat produksi dikuasai oleh negara, sedangkan perseorangan tidak diberi kesempatan berusaha sendiri-sendiri disebut A. Sosialis absolut atau etatisme, B. Liberalisme, C. Fisiokrat, D. Klasik, E. Sosialis demokrasi. Jawabannya adalah A. Sosialis absolut atau etatisme. Soal nomor 33. Apabila suatu negara menyerahkan aktivitas ekonomi kepada perorangan, berarti negara itu menganut sistem A. Sosialisme, B. Etatisme, C. Liberalisme, D. Komunisme, E. Demokrasi ekonomi. Jawabannya adalah C. Liberalisme. Soal nomor 34. Rakyat diikut sertakan secara aktif dalam segala kegiatan pembangunan dan bimbingan dan pengarahan dari pemerintah merupakan ciri dari sistem perekonomian. A. Etatisme, B. Sosialisme, C. Komunisme, D. Liberalisme, E. Demokrasi ekonomi. Jawabannya adalah E. Demokrasi ekonomi. Soal nomor 35. Dalam sistem free fight liberalisme dapat A. Mewujudkan kemakmuran masyarakat yang lebih merata, B. Menghindarkan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat, C. Mendorong masyarakat untuk berusaha, D. Mendorong masyarakat lebih modern, E. Menimbulkan penindasan dan
kekerasan terhadap sesama manusia? Jawabannya adalah E. Menimbulkan penindasan dan kekerasan terhadap sesama manusia. Soal nomor 36. Di bawah ini adalah ciri-ciri kapitalisme, kecuali A. Hak milik perorangan diakui, B. Adanya kebebasan berusaha dan memilih, C. Adanya redistribusi pendapatan, D. Adanya persaingan, E. Adanya ketergantungan pada sistem harga. Jawabannya adalah C. Adanya redistribusi pendapatan. Soal nomor 37. Secara umum, ciri-ciri aliran sosialis adalah sebagai berikut. A. Peranan pemerintah dibatasi. B. Adanya perencanaan oleh pemerintah. C. Adanya redistribusi pendapatan. C. Revolusi secara demokrasi dan damai. E. Hak milik pemerintah atas sumber-sumber produktif. Jawabannya adalah B. Adanya perencanaan oleh pemerintah. Soal nomor 38. Politik menjual barang dengan harga lebih murah di luar negeri daripada dalam negeri termasuk kebijaksanaan. A. Proteksi. B. Dumping. C. Diskriminasi harga. D. Penetapan tarif. E. Kuota. Jawabannya adalah B. Dumping. Soal nomor 39. Cara pembayaran internasional dengan mengeluarkan surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang disebut A. Full-bodied money. B. Private conversion. C. Transfer telegrafis. D. Letter of credit. E. Bill of exchange. Jawabannya adalah D. Letter of credit. Soal nomor 40. Organisasi perdagangan bebas di Asia Tenggara adalah A. APEC, B. ASEAN, C. AFTA, D. NAFTA, E. EAEC. Jawabannya adalah C. AFTA. Soal nomor 41. Organisasi yang dipersiapkan untuk menghadapi perdagangan bebas dunia di kawasan Asia Pasifik adalah A. AVEC, B. AFTA, C. EEC, D. EAEC, B. EOPEC. Jawabannya adalah A. APEC atau APEC. Soal nomor 42. Bentuk kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di kawasan Asia dan Pasifik. A. ESCAP, B. AFTA, C. OECD, D. APEC, E. NAFTA. Jawabannya adalah D. APEC.